Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penentuan hasil kinerja terbaik kepegawaian menggunakan metode SMART. Metode SMART kepanjangannya spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam penilaian kinerja kepegawaian. Karena kerangka ini menawarkan panduan yang jelas dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur serta membantu mengevaluasi kinerja pegawai secara objektif. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan bersifat spesifik, realistis, dan dapat diukur serta relevan dengan visi dan misi perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karir dan kompensasi. Untuk tahapan penelitiannya, yang pertama analisa masalah, lalu analisa data, setelah itu penerapan metode, selanjutnya penerapan hasil. Untuk tinjauan pustaka, sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyesuaikan masalah yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Selain itu, pengertian SPK adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu pimpinan dalam suatu perusahaan. Untuk metode SMART merupakan salah satu pendekatan yang populer dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Teknik ini didasarkan pada premis bahwa setiap alternatif yang dipertimbangkan memiliki sejumlah atribut atau kriteria yang relevan dengan kebutuhan yang akan diambil. Setiap atribut ini kemudian diberikan bobot yang mencerminkan tingkat kepentingan relatifnya terhadap keputusan akhir. Dengan demikian, metode SMART memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi secara sistematis dengan berbagai alternatif berdasarkan jumlah kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk implementasinya, data yang diambil merupakan data kepegawaian yang kita ambil dari platform Kaggle dengan ketentuan kriteria sebagai berikut. Masa kerja, usia, nilai pelatihan, dan kinerja. Untuk alternatif yang dipakai yaitu nama pegawai. Bisa dapat dilihat, untuk kriteria masa kerja memiliki bobot 0,25, untuk usia 0,15, untuk nilai pelatihan ada dengan bobot 0,30, untuk nilai kinerja 0,30 dengan total 1,00. Normalisasi adalah proses mengubah data mentah menjadi skala atau format yang konsisten dan dapat dibandingkan. Normalisasi sangat penting ketika data yang berbeda-beda memiliki rentang nilai yang berbeda, sehingga diperlukan penyamaan skala agar semua data dapat dianalisis secara adil dan seimbang. Berikut rumus untuk normalisasi. Dari data yang sudah didapat, maka nilai maksimum dan minimum yaitu pada masa kerja didapatkan nilai maksimum 26 dan minimum 2. Pada kriteria usia didapatkan nilai maksimum 52 dan nilai minimum 25. Pada kriteria nilai pelatihan didapatkan nilai maksimum 97 dan nilai minimum 50. Dan pada kriteria nilai kinerja didapatkan nilai maksimum 99 dan nilai minimum 51. Langkah berikutnya setelah normalisasi yaitu menghitung utilitas. Nilai utilitas adalah hasil dari penjumlahan perkalian antara bobot yang sudah dinormalisasi dengan nilai utilitas untuk setiap kriteria. Cara menentukan nilai utilitas yaitu, jika termasuk kriteria benefit, maka C-out dikurang C-min dibagi C-max dikurang C-min dikali 100%. Apabila termasuk kriteria cost, maka C-max dikurang C-out dibagi C-max dikurang C-min dikali 100%. Selanjutnya, setelah tahap normalisasi dan utilitas selesai dihitung, hasil selanjutnya yaitu menghitung nilai akhir dengan rumus seperti berikut. Nilai utility dikali dengan bobot. Hasil dari nilai akhir menyatakan bahwa peringkat pertama dengan nilai akhir tertinggi sebesar 0,817. Ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut memiliki kinerja yang terbaik di antara semua pegawai yang dievaluasi, berdasarkan kombinasi keempat kriteria yang digunakan. Sedangkan untuk pegawai dengan nilai terendah berada pada peringkat terakhir, dengan skor total 0,134 yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai tersebut berada di bawah pegawai lainnya. Kesimpulan, metode SMART merupakan sistem pendukung keputusan
dengan pendekatan yang efektif dan sederhana untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kriteria. Dengan menggunakan metode ini, keputusan dapat dibuat secara objektif dengan menggabungkan nilai utilitas yang dinormalisasikan dari setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditetapkan. SMART memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada secara komprehensif dan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang optimal dan tepat sasaran.